Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat berjumpa lagi di tanggal 31 Agustus ini. Mari kita berdoa. Tuhan, hanya karena kasih pemeliharaan, pendampingan, kekuatan daripadamu, maka kami dapat sampai di penghujung bulan Agustus 2021 ini. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan Tuhan. Dan kembali kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami butuh pertolongan Roh Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita baca dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Amin. Nah, Bapak Ibu, untuk bacaan kita saya beri tema supaya kematiannya tidak sia-sia. Bapak Ibu Saudara, satu ayat ini memberikan dua pengertian penting buat kita menurut saya ya. Yang pertama, itu dikatakan bahwa Tuhan Yesus telah memikul dosa kita di kayu salib. Tuhan Yesus telah memikul dosa kita di kayu salib. Nah, bagaimana supaya pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu tidak sia-sia? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah hidup untuk kebenaran, kata firman Tuhan. Supaya kita hidup untuk kebenaran. Bagaimana caranya kita hidup untuk kebenaran? Nah, kebenaran bagi orang Kristen dan yang disampaikan oleh Alkitab, kebenaran itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, Tuhan Yesus sendiri itu Bapak Ibu di seluruh kehidupannya dan seluruh keberadaannya merupakan ungkapan cinta kasih Tuhan Allah yang sempurna. Berarti kalau di sini dikatakan hidup untuk kebenaran, bisa kita tafsirkan juga kesananya itu berarti hidup untuk mengasihi, hidup untuk kasih sayang, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama, persis seperti yang telah Tuhan Yesus lakukan. Maka dengan demikian supaya kematian Tuhan Yesus yang karena cinta kasih itu kepada kita tidak sia-sia, maka kita murid-muridnya harus memperlakukan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Itulah yang disebut dengan hidup untuk kebenaran. Dari kasih inilah akan muncul kebenaran-kebenaran, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Seperti kita menghormati Tuhan, ya. Kita setia beribadah, sekalipun seperti saat ini masa pandemi, kita tidak bisa datang ke gereja. Dan ketika kita ikut ibadat secara online juga banyak sekali tantangannya. Seperti lanjut bobo atau bangun segera untuk ibadat minggu. Atau pergi main dulu kemana-mana bebas saja, ibadat nanti. Atau ibadat kita sambil apalah, sambil main games lah atau yang lain-lain. Nah, sekarang ini kita ditantang bagaimana kita mengasihi Tuhan Allah dengan berbagai cara. Begitu juga dengan sesama kita. Bagaimana kita hidup untuk kebenaran ini dengan melakukan cinta kasih kepada sesama. Dalam kondisi pandemi ini semua orang mengalami susah hidup, ya, mengalami kesusahan. Tapi apakah kesusahan itu mematikan kreativitas kita untuk juga bisa berbuat bagi sesama? Ini tantangan bagi kita ya. Artinya begini, di dalam kesusahan kita tetap bisa berbuat baik kepada sesama, memberikan pertolongan jika ia membutuhkan pertolongan, meringankan hidup dia yang berat dan seterusnya. Yang kedua, supaya kematian Tuhan Yesus itu tidak sia-sia adalah bagaimana kita yang sudah disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kita juga menyembuhkan orang lain. Nah, ini tantangan.
Menyembuhkan orang lain itu tidak harus kita jadi dokter, Bapak Ibu. Dokter juga tidak bisa menyembuhkan kan sebetulnya. Tapi dokter bisa meringankan, atau dokter bisa dengan talenta kemampuan medis yang Tuhan berikan, dia mengobati, merawat pasien, namun yang menyembuhkan Tuhan. Nah, merawat pasien, melayani pasien itu disebut dengan tindakan kasih, atau tindakan yang mengekspresikan cinta kasih kita untuk menyembuhkan orang lain. Nah, menyembuhkan orang lain juga dengan banyak cara, seperti kita mau mendengarkan orang itu berkeluh kesah, atau dia bercerita tentang kisah hidupnya yang melukai dia. Itu sudah cukup. Dengan kita mengizinkan telinga kita, itu menunjukkan perhatian kita kepadanya ketika ia mengungkapkan deritanya, itu juga sudah bisa menjadi suatu bentuk dari peranan kita mau menyembuhkan orang lain. Kita disembuhkan oleh Tuhan Yesus, kita menyembuhkan orang lain. Termasuk juga ketika kita dimaafkan oleh Tuhan Yesus, maka kita juga memberi kesempatan untuk memaafkan orang lain. Siapa orang lain itu? Suami kita, istri kita, orang tua kita, anak kita, kakak kita, adik kita, teman kita. Jadi disembuhkan untuk menyembuhkan. Kita dimaafkan oleh Tuhan, kita memaafkan sesama kita. Saya setuju sekali ya. Ada yang mengatakan kalau kita tidak memaafkan orang lain, itu kita terlalu arogan, sombong sekali. Nah, Tuhan saja menyembuhkan kita dengan cara memaafkan kita. Kita juga memaafkan sesama, supaya kematian Tuhan di salib tidak sia-sia. Tuhan menolong kita, kita menolong sesama, kita menyembuhkan dia. Gitu. Tuhan memulihkan ekonomi kita, menyembuhkan ekonomi kita membantu sesama kita, memulihkan ekonominya. Supaya apa? Supaya kematian Tuhan tidak sia-sia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan mau mati bagi kami, dan Tuhan memulihkan kami. Itu tanda cinta Tuhan. Ajarkan kami supaya kematian Tuhan tidak sia-sia. Kami hidup kebenaran, bagi kebenaran. Kami hidup seperti Tuhan Yesus contohkan, mengasihi. Dan kami juga hidup untuk memulihkan sesama kami, karena Tuhan telah memulihkan kami. Di dalam dunia yang penuh dengan segala tantangan dan kesulitan ini, tolong hadirkan kami, supaya kami sungguh berguna bagi surga dan bagi dunia ini. Supaya kematian Tuhan sungguh sangat berarti bagi kami dan juga bagi sesama. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.